Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel nih, di mana saja dan kapan saja. Nah, ini kita lanjutkan kembali untuk bilangan berpangkat. Ini materi esensi yang ketiga, yaitu pembagian pada bentuk perpangkatan. Ya, nah di sini teman-teman kita lihat materi esensi yang ketiga itu ada dua rumus yang akan kita dalami, yaitu yang pertama adalah hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Ya, dinyatakan dengan rumus seperti ini. Nah, sebelum kita ulas seperti apa pemakaian rumusnya, ini yang kedua saya sebutkan terlebih dahulu, yaitu perpangkatan pada bentuk pecahan, ya, pada bentuk pecahan. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang pertama, yaitu hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang M. Pangkat yang di atas dikurang pangkat yang di bawah. Dengan kata lain, di sini bilangan pokoknya itu yang perlu kita perhatikan. Harus sama. Ya, nah jadi harus sama. Nah, contohnya di sini ada 3 pangkat 6, ya, dibagi dengan 3 pangkat 4, ya kan? Nah, ini jadinya 3 pangkat 6 dikurang 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 2. Ya. Nah, contoh yang lain coba. Kalau dibuat 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, berarti ini hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikurang 2, yaitu hasilnya adalah 3 pangkat 3 kalau mau dihitung boleh. Ya, atau biasanya dalam bentuk-bentuk pangkat kita akan selesaikan bentuk pangkatnya saja. Ya. Nah, tapi ingat, sangat berbeda kalau contohnya dibuat seperti ini, 3 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5. Ini nggak sama. Ya, nggak boleh ini kita ubah menjadi 3 pangkat 5, ya kan? Mau dibuat seperti apa ya? Mau dibuat jadi kurang 2 pangkat 5, ya kan? Ini nggak boleh, nggak sama ya. Nah, tapi ini memang bisa kita sederhanakan. Nah, itu di rumus yang kedua ini, yaitu karena pangkatnya sama, jadi pecahan itu di dalam kurung kita buat pangkatnya sama yang tadi, jadi di luar kurung. Pangkat untuk mereka berdua, ibaratnya A per B-nya jadi 3/2. Nah, itulah perpangkatan pada bentuk pecahan. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Ya. Nah, jadi di sini bilangan yang berpangkat itu beda basisnya, bilangan pokoknya beda, yang berpangkat itu beda bilangan pokoknya. Nah, kemudian pangkatnya sama, pangkatnya itu bisa dikeluarkan. Nah, itu maksudnya pada rumus yang kedua ini. Ya. Nah, contoh di sini dia buat 2/3 pangkat 3 sama dengan ya 2 pangkat 3 sama 3 pangkat 3. Gitu ya. Nah, kalau yang lain contohnya kalau saya misalkan 7 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5, nah ini juga berarti bisa kita ubah menjadi apa? 7/2 pangkatnya jadinya sama-sama 5 dikeluarin, tapi dia dibuat dalam bentuk kurung. Ya. Nah, untuk melihat contoh soal yang lain, kita lihat pada latihan soal pada esensi yang ketiga. Di sini latihan 1-3, yaitu pembagian pada perpangkatan. Ya, kita lihat nomor 1, sederhanakanlah pangkat-pangkat berikut ini. Ya, nah sama seperti pada video yang sebelumnya, teman-teman, yang kita kerjakan cukup yang ganjil saja ya, yang ganjil. Nanti untuk yang genap, teman-teman bisa latihan. Nah, di sini negatif 4 pangkat 5 dibagi negatif 4 pangkat 2. Nah, ini yang berpangkat itu udah sama. Ya, kalau yang berpangkatnya itu sama, berarti ini tinggal kita buat dia di dalam bentuk pangkatnya itu jadi pengurangan. Ya, yaitu negatif 4, ya kan? Dipangkatin dengan 5 dikurang 2. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah negatif 4 dipangkatin dengan 3. Ya, nah ini hasilnya nanti boleh kalau mau dihitung berarti negatif buka kurung 4 yang kita pangkatin 3, karena hasilnya pasti nanti negatif kalau dia pangkatnya bilangan ganjil. Nah, seperti yang kita bahas pada video yang kedua ya. Nah, kemudian yang C, ini yang A, yang C di sini, di sini yang dia tanya itu adalah 0,3. Ini pangkatnya 0,3 yang di atas, ya kan? 7, berarti 0,3 is 0,3
dipangkatin dengan 7 dikurang 3 ya. 0,3 pangkat 7 dikurang 3. Nah, gitu aja. Berarti 0,3 dipangkatin dengan 4 ya. Nah, kalau mau dihitung boleh jadinya dibuat terlebih dahulu supaya lebih mudah. 3/10 dipangkatin dengan 4 ya kan. Nah, berarti di atas 3 pangkat 4 81 dibagi dengan gitu ya. 81 dibagi dengan 10 pangkat 4 berarti 10.000 ya kan. Atau bisa dibuat lagi ke dalam bentuk koma-koma ya kan. 0,00081 ya. Belakang komanya itu ada 1 2 3 4 ya, 4 kali ya. 0,00081 ya, 4 kali. Nah, kemudian kita lihat lagi A B C D E F ya. Nah, di sini ada operasi perkalian di penyebutnya. Nah, ini terlebih dahulu kita selesaikan penyebutnya boleh, atau langsung naikin ke atas semuanya juga boleh ya. Nah, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 ini tadi berarti bisa aja kita buat menjadi 5 pangkat 5 dibagi dengan di bawah jadinya 5 pangkat 2 tambah 3. Berarti 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 5 juga ternyata. Berarti jadinya 5 pangkat 5 dikurang 5. Berarti 5 pangkat 0. Ya kan? Nah, 5 pangkat 0 itu nanti akan kita temukan pada materi esensi yang keempat. Ini hasilnya berapapun, kalau dipangkatin dengan 0 hasilnya 1. Oke, satu soal lagi ya. Nah, ini 6 itu seperti pada latihan esensi yang kedua. 6 terlebih dahulu kita jadikan menjadi 2 kali 3. Kemudian ini semuanya pangkat 7 gitu ya. Kemudian dikali lagi dengan 3 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 7. Nah, yang di dalam kurung ini kalau kita masukin pangkatnya berarti jadinya 2 pangkat 7 dikali dengan 3 pangkat 7 dikali lagi dengan 3 pangkat 3 dibagi dengan yang di bawah ada 2 pangkat 7. Nah, sebenarnya seperti ini, nanti angka 2-nya itu 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7 artinya 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 dikurang 7 ya kan, dikali 3 pangkat 7 ditambah 3. Nah, hasilnya sama dengan 2 pangkat 0 kemudian dikali dengan 3 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 0. Nah, seperti yang tadi. Berapapun dipangkatin 0 hasilnya 1. 1 dikali 3 pangkat 10 dong jadinya. Ya kan? Nah, berarti hasilnya akhirnya adalah 3 pangkat 10 aja. Ya. Nah, yang lainnya kalian latih supaya nanti bisa lebih paham. Ya. Nah, kemudian yang berikut, oh ini ternyata masih ada yang sisa ya. Satu lagi mungkin kita bisa jawabkan ya. Di sini yang J ini kita jawabkan. Nah, di sini ada bentuknya bagi ya. Nah, sebelumnya untuk mengerjakan seperti ini yang di dalam kurung ini kita lepas kurungnya dulu, kita buat dia dalam bentuk berpangkat lepas ya. 21 pangkat 5 dibagi dengan 9 pangkat 2. Bagi ya, dibagi 7, ini juga pangkatnya 2 bagi dengan 2 pangkat 2. Nah, hasilnya lagi ini sama dengan 21. Kita lihat faktor primanya. 21 itu adalah 3 kali 7 gitu kan. Nah, kemudian dipangkatin dengan 5. Ya, jadi kalau ada angka-angka seperti ini yang masih ada pohon faktornya, yang ada faktor primanya, itu kalau boleh kita faktorin dulu. Ya, kemudian dibagi dengan 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, kemudian dipangkatin lagi dengan 2. Ya. Nah, kemudian bagi dalam bentuk pecahan itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Yaitu diputer ya. Pecahan itu jadinya penyebutnya ke atas, pembilangnya jadinya ke bawah. Kita putar. Berarti kali 2 pangkat 2 dibagi dengan 7 pangkat 2. Jadi bentuknya seperti itu. Ya. Nah, berarti ini hasilnya. Ayo kita buka kurungnya lagi. 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 kali 2 pangkat 2 itu yang di atas. Kemudian dibagi dengan yang di bawah. 3 pangkat 2 kali 2 langsung aja ya. 3 pangkat 2 kali 2 berarti jadinya 3 pangkat berapa? Kita kalikan ya tadi kan bentuk perpangkatan berpangkat lagi. Ini kita review yang pertama, video yang pertama. Nah, berarti ini jadinya 3 pangkat 4. Kemudian dikali dengan 7 pangkat 2. Ya kan? Nah, hasilnya jadinya apa ini? Nah, ini kita lihat
angka 3-nya itu di atas 5, kemudian di bawah 2, berarti kurang. 4 ya, berarti dikurang 4, ya kan? Nah, 5 dikurang 4. Kemudian dikali dengan 7, 7-nya itu pangkat 5 dikurang 2. Kemudian dikali lagi dengan 2 pangkat 2. Ya kan? Nah, kemudian hasilnya jadinya berapa ini? 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Ya kan? Nah, nanti kalau mau dihitung langsung semuanya itu berapa? Nah, berarti tinggal kita hitung 3 kali 7 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Hasil akhirnya sama dengan sekian gitu ya. Nah, atau kalau contohnya dalam bentuk berpangkat aja, bentuk sederhananya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini yang nomor 2. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut ini ya. Nah, tetap di sini kita mau menyederhanakan bentuk aljabarnya ya. Nah, ini kita lihat yang ganjil di sini negatif Y, berarti ini sama dengan bilangan pokoknya sama, yaitu negatif Y, pangkatnya langsung aja 5 dikurang 2, 3 ya kan. Nah, di sini juga yang C ya, 3 ini ya tetap karena nggak ada temannya yang lain ya kan, dikali dengan M pangkatnya 7 dikurang 3, berarti 4 ya. 3 dikali M pangkat 4, 7 dikurang 3 ya, makanya 4 ya. Nah, kemudian yang E ini juga sama, semuanya yang berpangkat itu kebetulan bilangan pecahan yang sama, yaitu 1/T ya kan. Nah, berarti ini bisa aja langsung 1/T kita buat seperti ini. Ini pangkatnya di atas tadi 7 ditambah 3 ya kan, dikurang yang dari bawah 3, ada lagi 2 ya kan. Nah, berarti hasilnya adalah 1/T. Ini pangkatnya jadinya berapa nih? 3 dikurang 3 habis, tinggal 7 dikurang 2, berarti 1/T pangkat 5 ya. Nah, yang berikut nomor 3 ya, sederhanakan bentuk pecahan ini ya, hampir sama ya, hampir sama. Nah, jadi nanti yang ganjil saya kerjakan, yang genap harus kalian buat jadi latihan ya, bandingkan dengan yang ganjil yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini langsung berarti 0,2 pangkatnya jadinya berapa? 2 tambah 4, 4 tambah 2 ya, 4 tambah 4 tambah 2 ini langsung aja. Jadi kalau seperti ini makin lancar, harus bisa lebih cepat jadinya. 4 ditambah 2 dikurang 5 berarti 1 ya, berarti langsung aja 0,2 kan, pangkat 1 ya 0,2 aja, apapun pangkat 1 adalah bilangan itu sendiri, jadi nggak ngaruh, jadi 0,2 aja langsung. Oke. Nah, kemudian yang berikut yang C. Nah, di sini 12-nya nggak bentuk pangkat, berarti dia kita buat tetap aja 12 ditambah 4 pangkat di atas 7 dikurang 6, berarti jadinya 4 aja, berarti 12 tambah 4 pangkat 1, hasilnya adalah 16, atau kita ubah dalam bentuk pangkat tadi 2 pangkat 4. Nah, kira-kira seperti itu kan. Nah, satu lagi, ayo, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 4, nah ini langsung aja 4 pangkat 1 gitu ya kan. Nah, kemudian dikurang 2 pangkat berapa ini? 4 dikurang 3, 1. Kemudian dikali dengan 6. Maka hasilnya adalah 4 dikurang 12. Hasilnya negatif 8. Ya, nah kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi saya pikir ini nggak susah-susah lagi. Apalagi udah konsep yang pertama udah kalian pahamin ya. Konsep yang pertama dan yang kedua pada video yang terdahulu. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 4. Tuliskan kembali perpangkatan berikut dalam 3 bentuk pembagian perpangkatan yang berbeda. Nah, jadi kita ubah ke dalam bentuk pembagian yang berbeda katanya ya. Nah, artinya ini sebenarnya kan supaya pangkatnya jadi 5, maka berapa dikurang berapa yang kalian tahu supaya hasilnya jadinya 5. Nah, kemudian dibuatlah bilangan pokoknya itu 2 ya kan, per pembagian katanya kan 2 pangkat berapa gitu. Nah, jadi kalau contohnya supaya 5, 8 dikurang 3, nah boleh salah satunya seperti ini ya. Nah, kemudian ini kebetulan
kita buat seperti ini aja. Ini yang pertama ya. Nah, kemudian boleh juga apa coba? Boleh juga contohnya saya misalkan 3 ya, 2 pangkat di atas saya misalkan 10, berarti di bawah harus pangkat berapa itu? 2 pangkat. Oh sorry, ini ya pas ya, karena pangkat 5 bukan pangkat 3 ya. Nah, berarti ini 2 pangkat 10 dibagi dengan 2 pangkat 5. Nah, berarti kan dikurangkan ini nanti. Ya. Ayo satu lagi, kalau kita buat 2 pangkat yang banyakan, contohnya 50 ya, dibagi dengan 2 pangkat berapa? Ingat, jadinya dikurang. Berarti di bawah itu harus 45 supaya hasil kurangnya itu 5. Ya kan? Nah, nanti teman-teman bisa buat di sini yang B, ya kan? P itu nggak usah ditakutin, P itu ya sama aja dengan angka 2, ya sama seperti ini tadi, ya kan? Nah, jadi di atas P, di bawah juga P, supaya selisihnya 3 berarti yang harus kita cari, ya. Lanjut yang berikut, nomor 5. Dapatkan nilai N dari pembagian pada perpangkatan di bawah ini. Nah, ini adalah bentuk persamaan-persamaan eksponen, ya. Nah, jadi pada bentuk persamaan eksponen ini, ingat konsepnya kalau yang namanya persamaan berarti ruas kiri itu kita samakan dengan ruas yang kanan, ya kan? Nah, ini bentuk ruas kirinya yang tinggal kita sederhanakan. Orang ruas kanannya udah sederhana, ya. Nah, dalam bentuk pembagian dan konsep perkalian, S pangkat 2 ditambah 9 dikurang 4 dikurang 3. Bisa ya langsung ya. Ini jadinya sama dengan S pangkat N. 2 tambah 9 karena di atas dan bentuknya perkalian, itu langsung aja dikali, ditambah. Kemudian yang di bawah, ini juga dalam bentuk perkalian tapi posisinya di bawah, semuanya mau kita naikin ke atas jadi kurang. Dikurang 4, dikurang 3, ya kan? Nah, jadinya ini S pangkat 2 tambah 9, 11, dikurang 7. Itulah S pangkat N. Nah, karena udah sama yang berpangkat, sama-sama S, ini bisa kita buang. Maka ini tinggal 11 dikurang 7 adalah 4. Ini sama dengan N. Nah, jadi N-nya sama dengan 4. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang nomor 6, berpikir kritis diberikan persamaan ini, tentukanlah 2 bilangan M dan N yang bernilai dari 1 sampai 9 sehingga dapat memenuhi pada persamaan di atas. Nah, ini sebenarnya aplikasi dari soal yang nomor 4 ini tadi. Ya kan? Nah, intinya di sini adalah selisih antara M dan N itu harus 4. Gitu kan? Nah, jadi di sini kesimpulannya M dikurang N itu harus 4. Nah, kita pilihlah 2 bilangan mulai dari 1 sampai 9, malah sebenarnya bisa banyak sekali kan? Ya, masih banyak itu. Nah, contoh M dikurang N hasilnya 4, ya berarti contohnya 5 dan 1. Ya kan? 5 dan 1, M-nya 5, N-nya 1. Atau 9 dan berapa itu? Supaya 4. 5. Ya kan? Nah, banyak lagi yang lainnya supaya hasilnya nanti selisihnya 4. Ya, M-nya yang lebih besar dibandingkan dengan N-nya. Oke, nanti kalian coba yang nomor yang B-nya ya. Tentukan banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Oh, ternyata di sini kamu disuruh mencari angka-angka yang mana aja lagi yang bisa menjadi pasangan M dikurang N-nya sama dengan 4. Nanti diurai ya di sini ya. Nah, ini kita urai aja. Ya kan? Nah, jadi mulai dari 5, 1, 6, 2, 7, 3, ya kan? 8, 4, kemudian berapa lagi? 9, 5. Ada enggak bilangan itu yang bernilai dari 1 sampai dengan 9 yang selisihnya nanti sama dengan berapa tadi? Selisihnya harus sama dengan 4. Ya kan? Nah, ini kan semuanya 4 ini kan selisihnya kan? Nah, jadi ada sebanyak berapa katanya tadi? Ini ada sebanyak 5 ya, ada sebanyak 5 sebenarnya. Ya, nggak terlalu banyak ya. Nah, oke. Itu untuk pilihan yang B, kemudian yang A, sekarang nomor 7. Nomor 7 di sini disebutkan dalam bentuk penjumlahan bentuk pangkat setara dengan 2 pangkat Y. Setara itu sama gitu ya.
Kalau pada matematika itu kita buat jadi sama dengan. Nah, ini kalau kita lihat bentuk perpangkatan yang seperti ini, ya, kita lihat ini pangkatnya 2015, 2014, 2013, yang paling kecil itu adalah 2013, 2 pangkat 2013. Nah, jadi yang di atas itu kalau dibagi dengan 2 pangkat 2013, apa hasilnya? Nah, jadi maksud saya gini supaya lebih kelihatan ya. 2 pangkat 2015 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2013 tambah 2. Kita buat acuannya itu adalah 2013 tambah 2 pangkat 2012 ditambah 1 gitu ya. Sorry, di 2013 tambah 1 nih ya. Nah, kemudian yang berikut di sana di kanan ya udah ada tertera 2 pangkat 2013 ya kan. Nah, kemudian ini dibagi dengan 14 ya kan. Nah, kemudian kenapa kita ubah menjadi 2 pangkat 2013 ditambah 2 supaya ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 2013 dikali 2 pangkat 2 gitu kan, tambah 2 pangkat 2013 dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2013 dikali 1. Nah, itu nggak usah ditulis lah. Nah, kemudian dibagi dengan 14. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2 itu berapa? 4 dikali 2 pangkat 2013. Ditambah 2 pangkat 1, berarti ada 2 dikali 2 pangkat 2013. Ditambah lagi dengan ada 1, 2 pangkat 2013. Kemudian ini semuanya dibagi dengan 14. Nah, kalau kita lihat bentuk itu berarti ada sebanyak berapa? 2 pangkat 2013-nya, ini 4, ini 2, ini 1, berarti jadinya ada 7 ya. 7 dikali 2 pangkat 2013 dibagi 14. Nah, yang bisa dicoret itu 7 dan 14-nya. Ini 1, ini 2. Nah, berarti hasilnya jadinya 2 pangkat 2013 dibagi 2 ya. Ini saya buat 2 pangkat 1 gitu ya. Nah, berarti hasilnya jadinya 2 pangkat 2013 dikurang 1. Jadinya 2 pangkat 2012. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu yang nomor 7. Kita lanjut lagi dengan yang nomor 8. Populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang, yaitu sebanyak 4,2 kali 10 pangkat 7 jika panjang dan lebar wadah tersebut masing-masing adalah 10 dan 7 cm. Berapakah kepadatan? Nah, kepadatan itu berarti banyaknya partikel dibagi dengan luasnya ya. Nah, jadi kalau kita cari dari sini luasnya itu, luas sama dengan 10 dikali, berarti hasilnya adalah 70 cm persegi ya. Nah, jadi kalau ditanya tadi kepadatannya tadi, berarti kepadatan itu sama dengan ya 4,2 dikali 10 pangkat 7. Ini bisa nggak kalau saya buat 4,2-nya jadi 42, tapi dikali dengan 10 pangkat minus 1. Bisa ya? Artinya kali 10 pangkat minus 1 itu dibagi 10. Ya? Atau karena pangkat-pangkat negatif belum mahir, ini 4,2 itu kita buat menjadi 42 per 10. Bisa kan? Nah, kemudian dikali dengan 10 pangkat 7. Nah, kepadatan itu tadi, ini semuanya dibagi dengan luasnya ya, 70 cm persegi. Nanti kita lihat satuannya ya. Nah, kemudian hasilnya sama aja dengan ini berarti 42 dibagi ini 10 dengan yang ini ya kan, habis ya. Jadi 6 ya, dikali 10 pangkat 6 dibagi 70 tadi, ini saya buat jadinya 70-nya di bawah ya kan. Nah, ini juga bisa jadinya 42 per 7 dikali 10, 70 kan, dikali dengan 10 pangkat 6 ya kan. Nah, tadi 7 dikurang 1 jadi 6. Nah, 42 dengan 7 itu jadinya berapa? Itu jadinya 6 dikali 10 pangkat berapa? Ini 6 dikurang 1 lagi jadi 5 ya kan. Nah, kemudian inilah kepadatannya, satuannya itu berarti sama dengan apa itu? 6 kali 10 pangkat 5 bakteri ya, saya buat bakteri per satuan cm
persegi, ya. Nah, itulah kepadatannya. Nah, kemudian yang berikut nomor 9, jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan bentuk di bawah ini. Nah, ini kalau kita lihat aslinya ini soalnya apakah ini sama dengan ini atau dengan yang ini gitu kan. Nah, kita koreksi. Nah, jadi kalau kita selesaikan pangkatnya tadi 7 pangkat 13 dibagi berarti dikurang pangkat 5, kan gitu konsepnya ya. Kalau bagi jadi kurang, maka hasilnya adalah 7 pangkat 8. Nah, kalau kita lihat di sini malah kok jadi dibagi. Nah, ini yang salah. Nah, itu yang salah, ya kan? Nah, kemudian berarti yang ini benar, ya. Ini benar, kemudian ini yang salah, ya. Nah, jadi dituangkan dalam bentuk kata-kata. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 10. Di sini disebutkan bahwa untuk intensitas bunyi percakapan manusia itu 10 pangkat 6 kali intensitas suara manusia berbisik, ya. Nah, jadi kalau di sini disebutkan percakapan itu kita misalkan X, berbisiknya itu kita misalkan Y, ya kan? Nah, kemudian udah bisa kita tentukan persamaannya, ya. Yang pertama berarti X itu intensitas bunyi percakapan itu adalah 10 pangkat 6 dikali Y. Nah, kemudian yang berikut lagi, sedangkan intensitas bunyi pesawat, kalau pesawat itu lepas landas kita misalkan Z, nah berarti Z ini sama dengan 10 pangkat 14 kali intensitas suara berbisik, ya, yaitu berarti 10 pangkat 14 berbisik tadi apa? Berbisik tadi adalah Y, gitu kan? Nah, kemudian pertanyaannya apa? Berapa kalikah intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia? Ya kan? Nah, percakapan manusia tadi adalah apa? X. Ya kan? Pesawat tadi adalah Z. Nah, jadi pertanyaannya itu Z itu sama dengan berapa kali X? Ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat persamaannya supaya dapat X, ya kan? Nah, supaya dapat X, Y-nya itu harus kita ganti. Nah, nanti dari sini kita harus ambil Y-nya sama dengan berapa yang akan kita masukkan ke persamaan Z. Nah, di sini saya ambil bentuknya tadi adalah X sama dengan 10 pangkat 6 dikali Y. Kalau mau kita pilih Y-nya berarti X dibagi. Nah, ini kalau ada koefisien seperti ini berarti kan bagi, ya. 10 pangkat 6. Ya kan? Nah, udah, berarti ini tinggal kita ganti aja ke sana. Ganti Z sama dengan 10 pangkat 14 Y, ya kan? Y-nya kita ganti, ya. Nah, berarti Y-nya kita ganti. Ini 10 pangkat 14 dikali Y-nya ini tadi apa? X per 10 pangkat 6. Nah, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 14 dikurang 6. 8 ya, dikali dengan Y. Nah, jadi kesimpulannya apa? 10 pangkat 8 kali, ya, intensitas pesawat lepas landas dibandingkan dengan percakapan manusia. Oke, baik, sampai ketemu pada ini bab 14, subbab yang keempat ini, yaitu pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar.